Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kenikmatan hidup, dan rezeki yang melimpah, serta rasa syukur yang selalu menyertai kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami hanya ingin menyampaikan bahwa anak adalah sesuatu yang sangat penting, baik untuk diri kita maupun untuk bangsa dan negara ini ke depannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang betul-betul harus kita perhatikan. Nah, usahakanlah agar kita meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik tentunya. Karena mereka yang terdidik dengan baik, itu memiliki harapan yang lebih baik pula untuk bangsa dan negara ini. Nah, maka dari itu pada kesempatan atau video kali ini, kami akan membagikan sedikit atau sebuah pemikiran tentang bagaimana kita mendidik, melatih, dan membekali anak dalam menggunakan atau memahami pemikirannya untuk menanggapi hal-hal yang ada atau yang terjadi di kehidupan keseharian anak. Nah, mengawali pembahasan kita pada video kali ini atau kesempatan kali ini, kami ingin mengangkat sebuah prinsip yaitu hidup haruslah selaras dengan alam. Nah, di mana ketika kita menggunakan atau mengimplementasikan prinsip ini, tentu ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Nah, konsekuensi yang pertama dari prinsip ini adalah kita harus belajar menggunakan atau kita harus pahami bahwa anak itu akan menggunakan nalar. Nah, bagi anak, artinya di sini anak sejak kecil harusnya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Nah, tentunya dalam kapasitas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, kemudian konsekuensi anak yang bisa menggunakan nalar itu berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, serta mereka mampu menarik kesimpulan sendiri. Nah, jadi anak di sini harus bisa menarik kesimpulan sendiri. Nah, kemudian peran kita di sini, bagaimana kita bisa melatih anak untuk melakukan hal-hal ini yang sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan anak tersebut. Nah, kita harus pahami bahwa anak kecil ini paling sering sekali bertanya mengapa. Misalnya, ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, mereka yang bertanya mengapa. Nah, karena ini merupakan sebuah hukum alam. Mereka itu secara tidak langsung menggunakan nalar kritis mereka. Nah, jika hal ini terjadi kepada kita atau anak kita, jika kita membentak mereka dengan mengatakan, "Sudah, kamu menurut saja kepada orang tua, tidak usah banyak bertanya." Nah, rasanya dengan kita melakukan hal semacam ini, itu tidak akan memberikan motivasi untuk mereka berpikir sendiri. Nah, tentunya kita harus sepakat bahwa untuk memberi penjelasan, tentunya itu akan lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua. Tetapi kita juga harus pahami bahwa memberi contoh yang baik itu akan lebih baik daripada kita sekedar membentak mereka semacam ini. Nah, anak ini harus kita biasakan mengerti. Ada alasan di balik setiap kita meminta sesuatu kepada mereka. Jadi ketika kita meminta kepada mereka, itu mereka kita harus membiasakan kepada mereka untuk mengerti bahwa ada alasan kita meminta kepada mereka. Nah, dan perlahan mereka juga harus mulai belajar mencerna alasan dan pertimbangan di balik setiap sesuatu. Nah, sebaliknya pula begitu. Anak harus dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum mereka meminta sesuatu kepada kita. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus terus melatih anak dalam memahami bahwa ada hal-hal yang kemudian akan terjadi, itu terjadi karena kendali kita atau kendali mereka, dan ada pula hal-hal yang kemudian akan terjadi di luar dari kendali kita atau kendali mereka. Dalam hal di sini si anak. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, sejauh mana selama ini kita sudah melatih anak untuk menerima hal-hal yang memang mungkin bisa terjadi di luar dari kendali kita atau kendali si anak.
Nah, misalkan begini, ada rencana untuk keluar bersenang-senang di luar rumah. Nah, di mana rencana ini harus dibatalkan karena adanya hujan deras. Nah, kemudian bagaimana tindakan kita? Apakah kita akan marah-marah, mengomel-ngomel kepada cuaca yang menghalangi rencana ini untuk keluar? Di depan anak kita sendiri, kita ngomel-ngomel, misalnya seperti ini. Selalu saja, setiap saya ingin keluar rumah, pasti hujan deras. Dasar ini cuaca betul-betul tidak bersahabat. Nah, kita di sini menggunakan kata-kata yang sudah tidak baik di depan anak. Nah, apakah ini yang akan kita lakukan? Atau justru kita dengan tenang akan menerimanya dan segera mencari rencana lain yang mungkin bisa kita lakukan, itu yang di luar dari kendali kita. Nah, hal semacam ini tentu bisa melatih anak dalam menerima hal-hal yang kemungkinan terjadi di luar dari kendali kita. Nah, sebenarnya salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak yang sukses adalah dengan menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Kita harus pahami bahwa anak-anak dan juga orang dewasa itu memiliki dua pemikiran yang berbeda mengenai kesuksesan. Nah, pemikiran yang pertama yaitu fixed mindset. Nah, fixed mindset di sini mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreativitas itu bersifat statis atau tidak bisa berubah lagi. Nah, karenanya sukses menjadi bukti akan kualitas dirinya. Nah, akibatnya anak dan orang tua yang memiliki pemikiran fixed mindset semacam ini itu akan berjuang mati-matian untuk meraih sukses dan menghindari kegagalan. Nah, agar ia bisa terus mempertahankan persepsi bahwa dia itu adalah orang yang pintar. Nah, kegagalan ini dianggap mengancam realitas bahwa sang anak ini adalah anak yang pintar. Nah, kemudian pemikiran yang kedua, ada yang dinamakan growth mindset. Nah, pemikiran kedua atau growth mindset ini adalah pemikiran yang justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti kebodohan, tetapi dilihat sebagai bukti batu loncatan untuk perlu dilakukan untuk menumbuhkan mental dan kemampuan kita. Kecerdasan dan mentalitas itu dilihat bahwa sesuatu yang bisa dikembangkan dan bukan merupakan sesuatu yang pemberian yang sudah absolut. Nah, contoh perbedaan dari kedua pemikiran ini adalah bagaimana kita memuji saat anak meraih sukses. Nah, misalnya saat anak meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu memang anak yang sangat pintar." Nah, dengan memuji semacam ini akan melahirkan anak yang berpemikiran fixed mindset. Nah, anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Nah, yang jadi pertanyaannya kemudian, apa sih salahnya ketika kita mengira diri kita pintar, ketika anak menganggap bahwa dirinya pintar? Apa yang salah dari pernyataan ini atau pemikiran ini? Nah, hal ini sebenarnya bisa berpotensi menjadi dua masalah. Potensi masalah yang pertama, jika ia akhirnya mengalami kegagalan. Fixed mentality itu bisa membuatnya terguncang. Nah, ia akan berpikiran bahwa katanya saya ini anak yang pintar. Loh, kenapa saya bisa gagal? Nah, ini membuat mentalnya terguncang. Kemudian yang kedua, masalah yang berpotensi muncul yaitu fixed mentality anak itu bisa mengurangi motivasi anak untuk berkembang. Karena kepandaian dianggap sebuah superpower yang sudah tertanam sejak kecil dalam diri anak. Ia akan berpikir bahwa saya ini kan pintar. Nah, untuk apa lagi saya bersusah payah untuk belajar? Tentu saja saya sudah bisa. Nah, ini masalah kedua yang berpotensi akan menjadi masalah ketika kita memuji anak semacam ini. Nah, sebenarnya ada alternatif lain bagaimana kita bisa memuji anak. Nah, alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji usahanya. Nah, misalnya kita memuji anak dengan mengatakan, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk mendapatkan nilai semacam ini." Nah, ketika sukses diatribusikan ke upaya dan kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah dan dikembangkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola pikir growth mindset. Nah,
Anak dan orang tua itu harus percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus-menerus. Kegagalan tidaklah dilihat dari indikator seseorang itu terlahir bodoh, tetapi sebagai hambatan sementara yang bisa dilampaui dengan cara berusaha. Nah, konsep fixed mindset versus growth mindset ini sangatlah kompatibel dengan pemikiran yang bertentangan dengan hal-hal yang bisa terjadi di luar dari kendali kita. Nah, mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidaklah sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor eksternal loh. Nah, apakah anak disiapkan untuk menjadi realistis? Saat ia meraih sukses, apakah itu akan membuat ia menepuk dada, ini karena saya memang pintar. Nah, dan saat ia gagal, ia akan meratapi dengan mengatakan misalnya, ini semua karena saya memang bodoh. Nah, dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali, nah misalnya dengan belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin dan lain sebagainya, nah kita memberikan anak sesuatu yang bisa kendalikan dan bisa mereka tingkatkan secara terus-menerus. Nah, dan di sini kegagalan bukanlah berarti sebuah vonis atas karakter mereka. Kita juga bisa mulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak. Misalnya dalam hal-hal kecil seperti menentukan mau main apa hari ini, mau memakai baju apa hari ini. Nah, sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar dari kendali, hal-hal sederhana misalnya saat cuaca buruk menghalangi acara bermain, saat si anak sakit misalnya, sehingga tidak bisa bersekolah dan ia harus ketinggalan mata pelajaran. Nah, di sini kita bisa menunjukkan sikap dengan cara tidak stres, jangan panik. Karena sakit ini merupakan sesuatu di luar kendali anak dan orang tua. Dan kita harus lebih memfokuskan kepada bagaimana anak ini bisa mengejar ketertinggalan dalam mata pelajaran. Karena semakin bertambahnya usia seorang anak, itu tentu percakapan yang bisa kita lakukan dengan anak itu bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang bagaimana mengajarkan untuk tidak terobsesi dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar dari kendali kita atau kendali anak. Belajar untuk tidak terlalu mencintai kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk bisa mengendalikan pikiran kita atau pikiran anak. Nah, anak yang lebih dewasa itu bisa kita ajarkan bahwa ia punya sepenuhnya kendali terhadap emosinya, dan bagaimana sebisa mungkin ia tidak terlalu reaktif pada peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Nah, tentunya mengajarkan hal-hal yang kemungkinan terjadi di luar dari kendali kepada anak adalah satu hal. Tetapi menerapkan ide itu sendiri dalam diri kita adalah hal lain lagi bagi kita. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita mampu menerima hal-hal yang kemungkinan nanti terjadi di luar dari kendali kita kepada anak? Sebagaimana kita ini sebagai orang tua, dalam menerapkan hal-hal yang terjadi di luar dari kendali kita, itu tidak hanya sekedar urusan memahami hal-hal mana yang ada atau terjadi di luar kendali kita, tetapi bagaimana kita bisa merelakan untuk melepaskan ilusi kendali tersebut. Sebagaimana orang tua, rasanya melepaskan sebagian kendali kepada anak adalah hal yang paling sulit. Kita harus pahami bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita kendalikan terhadap keputusan anak, dan ada pula hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan yang bisa terjadi kepada anak. Nah, semoga saja pada lain waktu ada kesempatan bagi kita untuk membahas hal-hal yang mungkin berat kita terima, tetapi itu pasti akan terjadi dan menjadi pilihan anak. Walaupun itu berat, tapi harus kita relakan. Hal-hal apa saja yang kemungkinan terjadi, semoga ada waktu kepada kita untuk sharing mengenai hal ini. Nah, terima kasih sudah mengikuti diskusi ini sampai selesai. Semoga apa yang kami bagikan ini ada manfaat yang bisa kita peroleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.